Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Firdan Haidar Sukmara dan Muhammad Lutfi Ansori, saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi penyusunan resensi buku. Nah, kita langsung aja masuk ke materi resensi buku ya teman-teman. Di sini ada pengertian resensi. Pengertiannya adalah ulasan tentang kualitas sebuah buku. Resensi sering disebut juga dengan timbangan buku. Tujuan meresensi buku adalah untuk memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Selain itu juga, resensi sebenarnya berfungsi sebagai iklan atau promosi dari buku tersebut. Oleh karena itu, buku yang diresensi biasanya adalah buku terbitan baru. Nah, terdapat unsur-unsur resensi dalam resensi buku ya. Di sini yang pertama ada judul resensi, yang kedua ada identitas buku, yang ketiga ada riwayat kepengarangan, yang keempat ada sinopsis atau ringkasan isi buku yang biasa disebut juga dengan kesimpulan. Nah, yang kelima ada ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Terus juga yang terakhir di sini ada penutup ya. Nah, kita akan menjelaskan unsur-unsur resensi satu persatu ya. Yang pertama ada judul resensi. Judul resensi tidak harus sama dengan judul buku. Bahkan kalau bisa berbeda dari judul buku. Gimana maksudnya? Nah, di sini dijelaskan judul resensi tetap harus menggambarkan isi dari buku tersebut. Bisa dipahami? Nah, judul resensi juga harus dibuat semenarik mungkin untuk menimbulkan keingintahuan pembacanya. Nah, yang kedua ada identitas buku. Pada bagian ini perlu dijelaskan tentang yang pertama ada judul buku, yang kedua ada nama pengarangnya, yang ketiga ada cetakan dan waktu terbitnya kapan, yang keempat ada nama penerbitnya siapa, dan yang kelima ada tebal buku atau jumlah halamannya ada berapa ya. Selanjutnya, di sini ada contoh dari identitas buku ya teman-teman. Di sini contohnya ialah kisah membaca seorang yogi buku oleh A. Ferry T. Indratno. Yang pertama ada judul buku. Judul bukunya ialah Dari Buku ke Buku, Sambung Menyambung Menjadi Satu. Ini adalah judul dari buku yang ingin diresensi. Terus juga di sini ada nama penulis. Nama penulisnya adalah Suwantoro. Nah, di bawah penulis di sini ada namanya penerbit ya. Penerbitnya siapa? Penerbitnya ialah Kepustakaan Populer Gramedia. Terus cetakan yang ke-1, tahun terbitnya ialah 2002 dan jumlah halaman ada 435 halaman. Nah, ini adalah contoh identitas dari sebuah buku ya teman-teman. Nah, kita sudah melihat contoh dari identitas buku. Selanjutnya, di sini ada riwayat kepengarangan. Bagian ini memaparkan secara singkat. Yang pertama ada biografi pengarang, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, dan lain-lain. Terus juga buku-buku yang pernah ditulisnya, penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh dalam bidang kepengarangan. Nah, di sini kalian bisa mencantumkan buku-buku yang pernah ditulisnya apa saja dan penghargaan-penghargaan yang telah diperolehnya dalam bidang kepengarangannya juga ya. Nah, di sini ada contohnya. Bagi Polikarpus Suwantoro yang ahli sejarah dan jurnalis senior, membaca buku seolah-olah seperti berolah yoga, sebagaimana seorang empu keris yang bekerja dalam waktu yang lama untuk membuat keris yang ringan dari bahan yang bobotnya puluhan kilogram. Seperti itu pula lah yang dilakukan oleh Suwantoro ya. Nah, ini adalah bagian contohnya. Oke, selanjutnya sinopsis atau ringkasan isi buku. Untuk menarik pembaca resensi,
maka dalam resensi kita perlu membeberkan bagian-bagian menarik dari buku yang diresensi. Namun, kita tidak perlu menjelaskan semua isi buku tersebut karena hal itu tidak justru akan membuat pembaca tidak merasa perlu lagi membaca buku itu. Nah, sebagai seorang pengendala di dunia buku, tidak mengherankan jika buku yang kisahkan merupakan buku-buku babon yang tua dan cukup sangat lama. Misalnya The History of Java karya Thomas Raffles yang terbit tahun 1817. Nah, dan buku-buku hal yang lainnya juga. Nah, terus ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Bagian ini merupakan bagian inti dari resensi karena di bagian inilah kita memberikan penilaian kita atas kualitas buku tersebut. Dalam menilai tentunya harus disertai dengan alasan atau data yang dapat dipertanggungjawab atau valid. Lanjutnya, hal-hal yang dapat dikritik dari sebuah buku terbagi menjadi dua, yaitu pertama dalam segi fisik. Dalam segi fisik ini beberapa macam. Pertama itu sampul buku cover, kualitas cetakan, kemudian jenis kertas, bentuk dan jenis huruf. Dan kedua segi non fisik. Segi non fisik ini ada beberapa macam. Pertama itu isi buku atau jalan cerita, apakah isinya menarik atau tidak. Nah, yang kedua itu manfaat bagi pembaca, apakah buku ini tersebut bermanfaat bagi pembaca atau tidak. Ya. Terus selanjutnya bahasa yang digunakan, apakah kalimat yang digunakan dalam buku tersebut mudah dipahami atau tidak. Nah, dan yang terakhir itu kualitas pengarang, apakah pengarang buku tersebut memiliki pengalaman atau tidak. Oke, kelebihan buku itu tema yang diangkat pun beraneka ragam. Mulai dari isi cerita tentang lambang-lambang kota di Indonesia ini, cerita tentang penulis pertama buku komunis di Indonesia, cerita Pak Purwa, cerita tentang dan lain-lain sebagainya. Nah, buku ini lebih merupakan buku tentang sejarah walaupun temanya beraneka ragam. Ya, pembaca yang baru akan masuk ke wacana sejarah Indonesia akan sangat terbantu dengan pembaca atau dengan membaca buku ini terlebih dahulu. Demikian pula para mahasiswa jurusan sejarah. Oke. Kelemahan buku, ya, dalam membicarakan suatu bab, Pak Swan sering meloncat-loncat kian kemari kata demi kata mengalir tanpa jelas muaranya. Misalkan ketika membicarakan teologi sastra, yogi ilmu, pembaca benar-benar dituntut cermat. Nah, hal yang lain yang belum dibahas secara lengkap dengan Pak Swan, seorang ahli sejarah dan pemerhati kebudayaan Jawa, adalah tentang history of Java dan history yang lain-lainnya gitu. Oke, penutup. Mungkin untuk menutup resensi kita perlu menegaskan, ya, kembali tentang kelebihan dari buku tersebut. Di samping itu kita juga perlu mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut secara utuh karena menurut kita buku tersebut memang layak untuk dibaca gitu. Kemudian terlepas dari berbagai ketidaksempurnaan, ya, harus diakui bahwa buku pertama seorang yogi buku ini merupakan karya, ya, yang memikat, bahkan cara dan gaya pengungkapannya dalam kadar tertentu telah memberikan sentuhan sastra yang cukup enak dinikmati karya berikutnya. Oke, mungkin itu materi atau kita presentasi di kelompok 11. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kami presentasikan mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita semua ini memahami dalam konteks resensi buku ini. Ya, mungkin cukup sekian dari kami.
Ya, apabila ada salah kata atau ucapan atau kekurangan mohon dimaafi, karena yang benar itu mutlak dari Allah dan yang salah itu mutlak dari kami pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.